Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian diberikan kesehatan di masa pandemi ini ya. Nah, masih bersama Bu Cynthia. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin ya. Jadi di sini masih di pembelajaran tema 1, subtema 3, pembelajaran 5. Kalian bisa sambil membuka buku paket kalian di halaman 131. Nah, hari ini kita akan belajar tentang daur hidup katak. Jadi di sini akan mempelajari bagaimana katak berkembang biak dari hidupnya dari awal sampai akhir. Sebelumnya, mari kita tonton video ini bersama-sama. Dilihat baik-baik ya videonya. Daur hidup katak. Teman-teman Smart Point, tahukah kalian daur hidup katak seperti apa ya? Katak berkembang biak dengan cara bertelur di dalam air. Telur-telur itu akan menetas setelah kurang lebih 10 hari. Telur itu menetas menjadi berudu yang hidup di air. Oleh karenanya, berudu memiliki insang, alat pernapasan untuk bernapas di dalam air seperti pada ikan. 3 minggu kemudian, insang pada katak akan tertutup oleh kulitnya. Kemudian tumbuhlah kaki belakang. Pada usia 8 minggu, berudu berkaki berubah menjadi katak yang berekor. Ekor itu kemudian akan memendek dan ia bernapas dengan paru-paru. Setelah pertumbuhan anggota tubuhnya sempurna, katak akan berubah menjadi katak dewasa. Kita ulangi sekali lagi daur hidup katak ya teman-teman. Katak bertelur, menetas menjadi berudu, kemudian tumbuhlah kaki belakang, berudu berkaki berubah menjadi katak yang berekor, katak dewasa. Selamat belajar. Nah, itu tadi video tentang daur hidup katak. Jadi katak itu berkembang biaknya dengan cara apa? Bertelur, betul sekali. Jadi selain kupu-kupu, di pembelajaran 4 kemarin kita akan mempelajari tentang daur hidup kupu-kupu. Kupu-kupu itu juga berkembang biak dengan cara bertelur. Selain kupu-kupu, katak juga memiliki tahapan daur hidupnya. Yang pertama adalah telur. Jadi katak dewasa itu bertelur di dalam air ya, telurnya ya. Dari telur akan berubah menjadi berudu. Nah, berudu itu biasanya kalian temukan di sungai-sungai atau biasa kalian sebut dengan kecebong. Nah, berudu ini perubahannya dari telur berudu itu sangat berbeda sekali ya. Telurnya menetas menjadi berudu. Setelah itu, berudu kan tadi hidupnya di dalam air. Jadi dia bernafasnya menggunakan insang. Selanjutnya, berudu akan berubah menjadi masih berudu tapi dia mempunyai kaki. Jadi dinamakan berudu berkaki. Setelah itu, dari tahapan berudu berkaki akan berubah menjadi katak. Tapi katak yang masih kecil atau masih ada ekornya, atau katak muda kalau dalam bukumu di halaman 131. Bisa disebut dengan katak muda ataupun katak berekor. Nah, setelah dari katak muda itu akan berkembang lagi, bertumbuh lagi menjadi katak dewasa. Nah, jadi ekornya sudah tidak ada ya, berubah menjadi katak dewasa. Nah, katak dewasa ini bernafasnya bisa menggunakan paru-paru ataupun kulit. Nanti setelah itu katak dewasa akan kembali bertelur kembali. Nah, kalian lihat dari setiap tahapannya, dari telur, berudu, berudu berkaki, katak muda, dan katak dewasa. Itu sangat berbeda sekali ya. Dari bentuknya itu sudah sangat berbeda sekali ya. Nah, jadi tahapan daur hidup katak itu pertama dari telur, selanjutnya berudu, berudu berkaki, katak muda, dan yang terakhir adalah katak dewasa.
Nah, di sini Bu Cynthia mau bertanya, apakah kalian pernah menyentuh kupu-kupu atau katak? Yo, kalian pasti kalau melihatnya sudah pernah ya, kupu-kupu atau katak pasti sudah pernah melihat ya. Tapi apakah kalian pernah menyentuhnya? Ayo, sudah pernah atau belum? Kalau Bu Cynthia sih, kalau kupu-kupu sudah pernah ya, tapi kalau katak belum pernah. Nah, di sini ada anak yang dapat berani memegang katak seperti Benny dalam gambar. Nah, Benny sangat berani sekali memegang katak, sedangkan Lani itu tidak berani. Nah, jadi keberanian setiap orang itu berbeda-beda ya. Jadi mungkin kamu berani memegang katak, tetapi teman kamu yang lain tidak berani. Jadi setiap orang itu memiliki keberanian yang berbeda-beda. Selanjutnya bagaimana sikap kita ya dengan keberanian teman yang berbeda-beda ya? Ayo, ada yang tahu bagaimana sikap kita? Nah, sikap kita adalah saling menghormati dan menghargainya. Jadi perbedaan, entah itu keberanian, entah itu dari makanan kesukaan, olahraga kesukaan, hewan kesukaan, pasti berbeda-beda. Jadi kita harus tetap saling menghormati dan menghargai. Tidak boleh mengejeknya. Nanti kalau ada teman kalian yang tidak berani memegang kupu-kupu atau katak, malah kalian ejek. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi kita harus saling menghormati dan menghargai. Nah, selain menghormati dan menghargai, kalian juga semua harus saling menyayangi satu sama lain dengan sesama temanmu. Semua makhluk hidup kita harus saling menyayangi dan saling membantu. Nah, di sini kalau katak tadi berkembang biak dengan cara bertelur, ada lagi hewan yang berkembang biaknya dengan cara bertelur pula. Apa saja ya hewannya? Kalau dalam pembelajaran 4 itu tadi ada hewan kupu-kupu. Nah, di sini dalam video ini sudah ada gambar apa? Ayo, siapa yang tahu? Iya, ada gambar ikan. Betul sekali. Selain ada ikan, ada gambar apa lagi ya? Ayo, gambar apa? Nah, itu adalah gambar penyu. Nah, penyu itu hidupnya di dalam air ya, lebih tepatnya biasanya hidup di lautan. Apakah kalian pernah melihat penyu? Nah, pasti ada yang pernah melihatnya melalui gambar mungkin atau melihat langsung. Nah, di sini penyu juga berkembang biaknya dengan cara bertelur, sama ya dengan kupu-kupu ya. Penyu juga berkembang biak dengan cara bertelur. Penyu ini termasuk hewan yang dilindungi anak-anak. Mengapa dilindungi? Karena jumlahnya sudah sedikit. Nah, salah satu cara melindunginya, bagaimana ya cara kita melindungi penyu biar tidak punah, biar tetap lestari, biar penyu itu tetap ada sehingga kita bisa melihatnya. Nah, di sini bagaimana cara kita melindunginya? Nah, cara melindungi penyu di sini adalah melalui penangkaran penyu. Jadi di sini tuh penyu ada tempat penangkarannya, tempat perkembangbiakannya penyu. Nah, ini ada gambar penyu sedang bertelur ya, sedang bertelur. Biasanya kalau bertelur itu di pantai. Nah, sekali bertelur penyu itu menghasilkan telur yang sangat banyak sekali, berbeda dengan misalnya ayam kalian di rumah pasti bertelurnya tidak sampai ratusan ya. Kalau penyu ini bertelurnya itu sangat banyak sekali dan mereka bertelurnya nanti di tepi pantai. Nah, penangkaran penyu ini nanti adalah tempat untuk melestarikan penyu. Nah, ini bisa kalian lihat ya, dari penyu nanti akan bertelur menjadi yang namanya tukik atau penyu kecil-kecil. Nah, ini bisa kalian lihat dalam video penyu yang masih berukuran kecil. Nah, nanti penyu itu akan dilepaskan kembali ke lautan karena tempat hidupnya itu berada di lautan. Nah, di sini ada sebuah soal. Sebuah penangkaran penyu memiliki 7 bak penyimpanan anak penyu. Setiap bak berisi 130 ekor anak penyu. Berapa banyak ya anak penyu semuanya? Nah, kita lihat sini tadi ada 7 bak penyimpanan anak penyu dan 1 bak berisi 130 ekor anak penyu. Kita cari ya bersama-sama.
Nah, dalam perkaliannya itu bisa kalian tulis tadi ada berapa bak? 7 ya. Jadi kita tulis dulu angka 7. Nah, 7 karena ada 7 bak. 7 kali tadi satu bak ada 130 anak penyu, kita tulis. Jadi 7 dikali 130. Nah, untuk mencari hasilnya kita bisa gunakan cara perkalian bersusun yang sudah kita pelajari di pembelajaran kemarin. Kita tulis dulu ya perkalian bersusunnya. Nah, ini dia 130 dikalikan 7. Selanjutnya caranya bagaimana? Kita kalikan satu persatu. Pertama, 7 kita kalikan dengan angka 0. 7 kali 0 adalah 0, karena bilangan berapapun jika kalian kalikan dengan angka 0 maka hasilnya 0. Selanjutnya angka 0 kalian tuliskan. Nah, yang kedua 7 kita kalikan dengan angka 3. 7 kali 3 itu jawabannya berapa? 21. Jangan kalian tulis semuanya ya, tapi kita tulis satuannya saja. Jadi angka satuannya saja yaitu angka 1. Nah, angka satunya kita tulis di sebelah kiri angka 0. Angka 2-nya dikemanakan? Nah, angka 2 bisa kita simpan terlebih dahulu. Nah, kita simpan, kita tulis di atas angka 1. Kita simpan dulu ya anak-anak. Jangan kita ikutkan dihitung dulu, kita simpan dulu. Selanjutnya 7 kita kalikan dengan angka 1. 7 dikali 1 sama dengan 7. Angka 7 ini jangan kalian langsung tuliskan di sebelah angka 1 sini. Jangan kalian langsung tulis. Tetapi kita tambahkan terlebih dahulu dengan angka yang sudah kalian simpan tadi. Jadi 7 ditambah 2 hasilnya 9. Nah, baru kita tuliskan di sebelah angka 1, angka 9. Ini ya. Jadi jawabannya 130 dikali 7 adalah 910. Karena bentuk soalnya tadi adalah soal cerita, maka ada kalimat ceritanya. Nah, setelah kalian mengerjakan perkalian bersusunnya, lalu kalian tulis di bawahnya. Jadi, banyak anak penyu adalah 910 ekor. Bagaimana? Mudah kan? Dan pastinya kalian sudah bisa karena kemarin sudah kita pelajari bersama. Nah, selanjutnya di sini ada 5 soal yang bisa kalian tulis di buku tugasmu. Buku tugasnya ya, kalian nanti tulis soalnya, soal dan jawabannya. Soal pertama, katak berkembang biak dengan cara bertelur. Hewan yang berkembang biak seperti katak adalah nomor 2. Tuliskan daur hidup katak. Nomor 3. Bu guru meminta Nisa bercerita di depan kelas. Namun, Nisa merasa malu untuk bercerita di depan kelas. Sikap kita sebaiknya. Nomor 4, 260 dikali 5 sama dengan. Nah, nomor terakhir, ada 7 tambak ikan bandeng. Setiap tambak berisi 210 anak bandeng. Jumlah ikan bandeng seluruhnya ada titik-titik. Nah, kalian nanti kerjakan di buku tugasmu, ditulis soalnya serta ditulis jawabannya. Selamat belajar. Terima kasih. Nah, nanti kita berjumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa.